Oke guys, selamat pagi menjelang siang. Kami dari kelompok 1 yang terganteng, tercantik, terhits ini akan menampilkan podcast kami dengan mewawancarai Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Sarawangun dengan tema korupsi. Mau lihat ketegangan videonya? Check it out! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan hingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Tak lupa pula kita sampaikan selawat kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pada Bapak Edi Martono selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sarawangun, yang mana kami mengucapkan terima kasih juga karena Bapak sudah menyempatkan hadir untuk menerima kami di sini untuk diwawancarai. Perkenalkan terlebih dahulu, kami dari mahasiswa STAI Ma'arif Sarawangun dan saya sendiri M. Arwinza, dan sebelah saya itu Riki Ananda, dan sebelahnya Putra, dan di ujung sana itu Evilia, dan Ibu Weli, dan Ibu Rita. Di sini kami ada tugas dari kampus. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya akan disampaikan oleh saudara Putra dan Riki terkait tentang kasus korupsi. Mungkin saya serahkan kepada saudara Riki dan saudara Putra. Untuk tempat saya silakan. Baik Pak, saya ingin bertanya yang seperti yang sudah kita ketahui, korupsi itu kan banyak sekali merugikan masyarakat, dan korupsi itu hanya untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri. Nah, jadi kami ingin bertanya, Bapak sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sarawangun, bagaimanakah cara supaya korupsi ini tidak terlalu merajalela gitu untuk di Kabupaten Sarawangun sendiri? Lebih khusus kabupaten ya? Iya, di kabupaten aja juga. Jadi bagaimana korupsi ini mewabah sebenarnya di khususnya dunia, wabil khusus Indonesia, kecuali itu Cina. Karena Cina itu para pejabat atau legislatif itu sudah menyiapkan peti mati apabila jadi pejabat. Jadi kecil kemungkinan untuk pejabat di Cina itu untuk korupsi. Sedangkan ada aturan seperti itu, berapa ribu per tahun itu Cina itu dieksekusi. Suatu negara yang maju lah perekonomian lagi menciptakan bagi para pejabat kepala daerah atau apa namanya, sebelum dilantik itu sudah menyiapkan peti mati. Masih ada yang korupsi. Sedangkan Indonesia sebagai khusus di Pemkab Sarawangun memang itu sudah menjadi apa namanya itu, hobi, sampai hobi. Ya, korupsi itu tingkatannya banyak. Kita ini pasti korupsi juga. Di mana korupsi saya bilang? Korupsi waktu. Misal adik-adik ini masuk kuliah jam 7, tapi ada korupsi masuk jam 8, 1 jam sudah dikorupsi.
Ada harus paham, korupsi itu bukan hanya materi, waktu pun bisa korupsi. Atau bapak-bapak yang sudah, ibu-ibu yang sudah istri atau suami, itu pajak juga korupsi. Tapi memang waktu yang kita perhatikan itu korupsi di tingkat pemerintahan. Timbul korupsi itu karena kurang sejahteranya karyawan daripada perusahaan atau di PNK masing-masing. Itu dasarnya. Cara menyikapi salah satu itu sejahterakan dulu. Sejahterakan di bawah. Baik Pak. Jadi Bapak tadi mengatakan kesejahteraan ya Pak. Jadi bagaimana cara menyejahterakan hal tersebut? Salah satu cara menyejahterakan itu ya tingkatkan, naikkan uang kehormatan mereka. Atau di tingkat misalnya di pusat kan sudah diperlakukan itu bagi PNS itu kan lumayan terima gaji tambah lagi insentif itu mencapai 10 jutaan atau 15 juta. Sedangkan PNS di pengkap masing-masing golongan 3 itu hanya menerima gaji kisaran 4 juta. Sejahtera atau tidak? Dikarenakan itu maka timbullah keinginan untuk mencapai yang lebih banyak. Karena manusia ini tidak pernah merasa cukup. Dikit cukup, banyak kurang. Nah ini salah satunya itu di tingkat pemerintahan. Jadi Pak, yang saya pernah dengar Pak, kasus korupsi ini yang banyak terjadi pejabat tinggi Pak, bukan karyawan biasa yang korupsi itu. Ya, sama saja. Dia punya jabatan tinggi karena pejabat ini itu yang besar duitnya itu entertain besar. Karena bawa jabatan ini, jadi kemana-mana dia harus mengantongi duit. Sedangkan duit yang diterima mereka tidak sesuai dengan pengeluaran yang didapat mereka. Misal pejabat tingkat kadis di Pemkab Sarawangun tambah gaji uang kehormatan itu tidak sampai dia menerima sekitaran 15 sampai 10. Sedangkan entertain mereka untuk keluar, apalagi dipanggil Pak Kadis, seperti kami di Bawaslu, Pak Ketua. Salah satu contoh kecil, mentraktir kawan-kawan di warung, apakah orang lain mau mentraktir kalau ada pejabat-pejabat di situ? Jadi keinginan dia korupsi itu salah satu bukan keinginan sebenarnya, terpaksa ini yang dilakukan karena pengeluaran tidak sesuai dengan pemasukan tinggi. Karena otonomi tadi. Coba kalau pejabat-pejabat ini menerima uang kehormatan itu berkisaran 20 atau 30, saya rasa korupsi itu kecil kemungkinan. Baik Pak, kami akan mempertanyakan pertanyaan selanjutnya. Begini Pak, jika terjadi, misalnya terjadi korupsi di tempat Bapak kerja, di lingkungan Bapak, apa tindakan dan sikap Bapak yang akan melakukan agar mencegah korupsi itu? Baik, kalau seandainya di tingkatan Bawaslu ini, tingkat kabupaten khususnya yang saya pimpin saat ini, Anda yang melakukan korupsi, saya akan bertindak tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Siapapun itu bisa dikatakan dulu, asal itu di sekitaran Bawaslu Kabupaten Sarawangun. Apapun yang dilakukan mereka, ketahuan dia, jangankan korupsi banyak, 1.000 pun saya tidak terima. Akan saya proses secara hukum. Jadi ini. Nah, proses hukum Pak, hukum istimpal itu seperti apa Pak? Hukum setimpal itu harus diukur penjara, yaitu pidanakan sesuai dengan mereka korupsi. Kalau dipenjarakan ada dipidanakan. Iya, dipidanakan. Mungkin koruptor itu tidak pakai jerah Pak. Bagaimana solusi agar koruptor itu berhenti jerah untuk melakukan korupsi itu Pak? Kalau seperti apa itu? Kalau untuk koruptor itu berhenti, saya rasa susah. Itu sudah saya kiaskan tadi, Cina. Jadi pejabat peti mati sudah disiapkan sendiri. Misalnya si D jadi pejabat, ini peti mati saya serahkan. Karena hukuman di Cina itu eksekusi, hukuman mati.
Kita kira kan ada lagi yang korupsi, tapi masih ada yang korupsi. Itu setiap tahunnya lebih di atas 500 orang yang dieksekusi. Apalagi Indonesia yang tidak menegakkan betul hukuman itu. Belum ada hukuman mati untuk di Indonesia. Hanya ada kemarin yang dieksekusi orang misalnya 3 orang ya. Itu masalah narkoba, bukan korupsi. Sebenarnya kalau mau kayak begitu, menghilang korupsi itu contohkan Cina. Bagi para pejabat-pejabat itu, kalau memang melakukan korupsi ya eksekusi. Itu jalan terbaik Pak. Itu jalan terbaik. Sedangkan itu masih ada yang melakukan korupsi. Apalagi kita Indonesia. Banyak hukum itu mohon maaf kan kayak kita orang itu kan hukumnya banyak tajam ke bawah. Iya Pak. Tapi kalau benar-benar pemerintah ini serius dalam menghadapi apapun namanya, bukan hanya korupsi, mudah-mudahan setidaknya berkurang. Tapi kalau menghabiskan saya rasa susah. Berarti jalan terbaiknya eksekusi ya Pak? Ya contohkan Cina, bukan saya bilang untuk eksekusi. Bagaimana kalau perihal tersebut kita terapkan di Indonesia itu? Bagaimana? Sebenarnya itu sangat baik sekali untuk menghindarkan seharusnya uang itu digunakan untuk yang benar-benar teruntuk yang digunakan daripada menginginkan salah satu keuntungan pribadi. Sangat baik. Itu tergantung pemerintah yang menyikapi hal tersebut. Sesuai yang sudah kita ketahui kan, tidak mungkin kan. Sedangkan yang banyak korupsi itu pejabat yang lebih tinggi. Mana mungkin juga sih kan pejabat tuh yang lebih tinggi dan membuat peraturan yang seperti yang di Cina itu kan. Ya begini, tidak semua pejabat itu yang melakukan korupsi. Kita jangan salah menilai. Di antara 10 pejabat mungkin yang melakukan korupsi itu orang 5, tapi terimbas lain 5 ini. Maka keluarlah bahasa itu bahwa seluruh pejabat itu korupsi. Ada sebagian pejabat itu dia tidak menghiraukan di suatu instansi mereka misalnya duitnya, dia hanya mengambil hak, tapi dia punya usaha di luar. Seperti saya hanya mengambil hak saya di sini dan saya perhatikan hak yang lain. Saya punya usaha di luar, ada kebun misalnya. Nah itu kan kita harus mana positif di situ. Jangan kita hanya memandang seluruh pejabat itu korupsi, salah. Ini yang merusak, ini sebagian yang merusak, tapi imbasnya ke seluruh para pejabat. Itu berarti. Sekitaran tahun 2014 sampai 2021 ini, apa ada korupsi selama ini? Dan bila ada, berapa banyak merugikan negara? Wah, kalau itu yang ditanyakan susah kita jawabnya berapa dan berapa merugikan negara. Iya. Kita melihatnya sedikit saja, tidak usah kita tahu jumlahnya berapa kerugian negara. Sekarang di Pemkab Selangor khususnya infrastruktur itu lebih perhatikan. Adakah pemerintah memperhatikan terbentuk itu? Salah satu contoh jalan akses ke Margo Bukit Tulan. Itu salah satu contoh yang lain, jalan Aspintun dan lain-lain lainnya seperti Baring 8. Berarti kan tidak terlaksananya infrastruktur yang baik sesuai keinginan masyarakat. Itu salah satu sudah, itu bentuknya sudah korupsi. Kalian ini Pak, kami sebagai suatu mahasiswa ingin meminta saran dari Bapak gitu. Karena kami suatu generasi muda, kami mungkin akan meneruskan selanjutnya. Bukan akan, memang Iya, meneruskan. akan meneruskan selanjutnya gitu Pak. Jadi kami minta saran dengan Bapak gitu. Sarannya saran apa yang minta itu? Ini. Saran? Iya, sarannya banyak. Apa saran untuk anak ke depannya saya dapat jodoh seperti aku? Iya. Mungkin maksud saudari Mifta itu Pak, saran agar generasi muda seperti kami ini tidak menjadikan budaya korupsi ini. Sebenarnya kalau untuk generasi seperti adik-adik ini bukan hanya korupsi, kita sampaikan tadi. Semuanya harus bisa diperhatikan.
Karena generasi itu adalah pembentukan karakter daripada adik-adik. Makanya setiap di tempat kuliah atau kampus itu maka adanya pengkaderan yang dilakukan oleh organisasi, salah satunya PMI, HMI, Muhammadiyah. Itu kan salah satu penambahan untuk menciptakan pengkaderisasi. Pengkaderan berarti membentuk jati diri seseorang. Karena kan kita ini tidak sama. Dalam organisasi itu menentukan si A ini karakternya seperti ini, cocok ke sini. Berarti yang menentukan kita ini karakter kita masing-masing. Yang perlu untuk adik-adik perhatikan itu seorang generasi, misalnya khususnya warga negara Indonesia, untuk penerus berikutnya agar tidak terulang kembali seperti yang dilihat adik-adik, untuk memperbaiki sistem-sistem yang rusak. Jangan merusak, menambah. Contoh, misal adik-adik ini kan sudah kuliah di kampus masing-masing, pulang kampung. Ini contoh kecil lah. Jangan sampai adik-adik ini terbawa oleh orang yang tidak berpendidikan STM, bahasanya yang bukan, tidak berpendidikan, terpengaruh oleh lingkungan. Seharusnya adik-adik ini kalau balik kampung, aku memperhatikan yang lain-lain itu, mencontohkan. Ini loh mahasiswa seperti ini, inilah pola berpikir. Buat satu gebrakan yang ada di desa masing-masing. Baik, gimana? Baik. Ya Pak, kok tanya lah kata nilai. Baik Pak, terima kasih. Mungkin akan kami kasih lagi juga masalah. Mungkin kami cukup sampai di sini dari acara kami. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kepada kami mohon maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan, mungkin baik dari ucapan ataupun dari perbuatan. Akan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil video podcast kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, baik bagi kalian yang menonton maupun bagi kita sendiri. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.